Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardariana dengan NIM ujung 143. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai pembelajaran membaca permulaan. Menurut Sabarti Akhadia DKK 1991-22 mengungkapkan bahwa membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkan dengan bunyi serta maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai wujud dari jawaban. Kemudian selanjutnya ada tujuan membaca pemula. Tujuan membaca pemulaan juga dijelaskan dalam Depdikbud 1994 di mana yaitu agar siswa dapat mengenal huruf serta membaca kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran membaca permulaan. Yang pertama itu tingkat perkembangan anak, yang kedua kesiapan anak, yang ketiga GBVV mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya sumber dan bahan pelajaran, selanjutnya media pembelajaran, karakteristik anak, serta sikap membaca yang benar. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis membaca yang mana terbagi menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca dalam hati kita bagi lagi menjadi membaca ekstensif dan membaca intensif. Nah, membaca ekstensif terbagi lagi menjadi membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal. Kemudian membaca intensif itu ada membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Adapun strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk setiap jenis membaca. Yang pertama yaitu kegiatan pra membaca. Yang kedua kegiatan inti membaca dan yang ketiga itu kegiatan pasca membaca. Untuk penjelasannya bisa dilihat di PowerPoint. Kemudian teknik membaca tanpa mengeja. Nah, yang pertama-tama itu memperkenalkan huruf dengan cara yang menyenangkan. Kemudian melatih anak membaca kata secara utuh. Lanjut, mengajari anak untuk menghafal suku kata, kemudian ajak anak untuk membaca suku kata yang variatif, dan terakhir memperkenalkan dan mengajarkan huruf mati. Untuk teknik menerapkan membaca mengeja itu ada 4. Yang pertama, batasi waktunya, kemudian menggunakan media belajar, sesuaikan dengan mood anak, yang terakhir ajari anak sambil bermain bersama. Teknik membaca cepat. Yang pertama itu perlunya suasana yang tenang, melatih kecepatan sasaran, kemudian dilatih jangan mengeluarkan suara saat membaca cepat, terus dilatih mengeluarkan suara, dan siswa dilatih meningkatkan jumlah kata dalam waktu yang ditentukan. Untuk teknik membaca dalam hati, ada 2, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Untuk penjelasan bisa dilihat di PowerPoint. Untuk mencapai sasaran membaca dalam hati anak-anak sekolah dasar, hendaknya memperhatikan hal berikut. Membaca dilaksanakan tanpa adanya suara, tanpa adanya gerakan-gerakan kepala. Memahami isi bacaan, hendaknya berkonsentrasi fisik dan mengungkapkan kembali isi. Teknik membaca pemahaman. Kegiatan membaca pemahaman adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam serta pemahaman tentang apa yang dibaca. Terakhir, langkah-langkah membaca pemahaman yaitu menentukan tujuan membaca, membaca suara menyeluruh, preview artinya membaca selayang pandang, dan terakhir mengemukakan kembali isi bacaan. Baik, terima kasih. Itulah hasil PowerPoint saya. Saya Mardariana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.